深入迷，柔情萬縷。 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadi Gunalugito. Saya Jingga Nirwana Rahman. Nah, kalau bisa dilihat, kami ini lagi ada di Glodok nih. Nah, di Glodok ini kan terutama di pecinannya itu kan udah lama tuh. Nah, pasti banyak banget sejarahnya. Mau tahu apa? Ikutin yuk. Oke, yang menjadi destinasi pertama kita adalah Vihara Dharma Jaya. Nah, di sini tuh adalah salah satu vihara yang tertua di Glodok ini. Nah, untuk info lebih lanjut, gimana kalau misalnya kita langsung tanyain aja ke kepala viharanya ini ya, Goy? Iya, tanyain aja coba yuk. Oke, terima kasih ya Kak ya sebelumnya atas waktunya. Pertama saya mau perkenalan dulu dong, nama saya Adi Gunalugito dan ini teman saya. Jingga Nirwana Rahman. Iya, untuk Kakak namanya siapa? Saya Hengki. Oke, Kak Hengki, aku mau tanya dong. Tolong ceritakan secara singkat mengenai wihara ini. Yang jelas wihara ini masih menjadi salah satu wihara tertua ya di Jakarta ya. Karena kalau kita lihat tercatat sejarahnya pada tahun 1740 kan terjadi peristiwa geger pecinan ya, peristiwa Angke. Termasuk wilayah wihara Tosebio ini terkena dampak dari peristiwa tersebut yang mengakibatkan hangusnya beberapa bangunan di sini. Terus yang tersisa di sini pas geger pecinan pun masih ada sampai sekarang, masih kita jaga, kita lestarikan dari generasi ke generasi. Kita kasih tahu kalau ini barang yang peninggalan dari zaman dulu. Saya kurang tahu jelas kapan ini dibangun sebelum peristiwa. Tapi kalau misalkan pembangunan kembali itu kurang lebih di 1750 baru terbentuk ada yayasan. Nah, dari situ masyarakat yang bersimpati untuk melindungi dan melestarikan wihara ini, ya mereka berkumpul bikin yayasan sampai sekarang. Oke, baik. Jadi di situ tuh ada tulisan kapan dibangunnya itu. Jadi sebelum itu pun juga ini sudah pernah ada ya, gitu. Sudah. Jadi ini bangunan ini sudah lumayan lama. Saya pun juga kurang tahu. Yang pasti setelah 1740, sebelum 1740 ini sudah ada. Sudah berdiri tegak. Nah, saya kan tadi sebelumnya lihat-lihat ke dalam nih. Nah, di situ tuh ada banyak tuh altarnya. Nah, saya mau tanya total altarnya itu di dalam itu ada berapa ya? Kalau di sini kita altar sudah ada 20 ya. Oke, nah kan ada 20. Nah, masing-masing altarnya itu kegunaannya buat apa sih? Kalau masing-masing altar ini kita sebutnya dewa ya. Kalau di kita tuh biasa sebut kongco. Kongco itu kalau di bahasa biasanya tuh kakek buyut, mbah, eyang gitu. Sama. Kongco ini kita sebut sebagai salah satu sesosok orang yang bisa membantu kita. Dewa yang bisa menolong apa keinginan kita yang ingin kita capai. Jadi masing-masing altar ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ada dewa rezeki, ada dewa dagang. Kalau di Chinese kan sukanya berdagang. Jadi ada juga dewa dagangnya, ada dewa yang penyembuhan penyakit kalau kita punya penyakit dalam atau maupun luar gitu. Terus nanti ada dewa jodohnya juga. Kalau misalkan belum punya momongan atau belum punya anak, bisa berharap meminta perjodohan untuk anaknya bisa lahir atau dapat anak, dapat keturunan gitu. Oh, jadi di orang mungkin ke salah satu altarnya itu sesuai kebutuhannya dia minta apa gitu ya? Betul. Tapi kalau kita biasanya lakukan dari awal. Jadi di sini masing-masing wihara itu punya rentetan aturan mereka sembahyang seperti apa. Jadi urutan pertamanya apa, urutan keduanya sampai habis itu ada rentetan urutannya. Nah, biasanya mereka sebelum meminta sesuatu ke salah satu dewa yang mereka inginkan, mereka pasti sembahyang dulu semuanya dulu. Setelah selesai sembahyang semua, baru mereka menuju ke salah satu dewa yang diinginkan untuk meminta permohonan gitu. Glodok banyak mempunyai cerita unik. Namun, mungkin tempat ini juga mempunyai kisah gelap di baliknya. Seperti
beat the wrong guy. They beat the wrong people. You see that? The students is not guilty. These people, the green people, they are the guilty one. Bagaimana nasib mereka? Rumah dibakar, barang dijarah, nyawa dirampas. Apa opini mereka? Sebelumnya nama Bapak siapa? Biasa panggilnya ASU ya. ASU. Ya. Pakai USA kebalikannya. Oke. Nama saya Fendi. Oke, Pak Asu, sekarang saya mau tanya nih yang pertama nih. Ya. Yang Bapak tahu nih tentang kerusuhan pada tahun 1998 di sini tuh apa? Tolong diceritain secara singkat. Awalnya ya. Kan sih kalau di sini ya sempat lewat dari luar daerah dari sekitar sini. Ya dari Borokarung, Baru lah, dari sekitar sini ada bareng gitu kan, nggak kejadian. 13 nggak jadi kejadian. 14 itu pas dari luar plek hajar tuh Harko dulu ya. Itu kalau sini belum apa-apa. 14 juga udah hajar di situ ya. Nyebrang deh namanya Jembatan Metro kan itu Jembatan baru kena City Hotel baru lalu belakang kan dibakar itu kan. Nah di situ kan dari sini mah tahu di sini nggak apa-apa, nggak ada jadi apa-apa, semuanya antisipasi semua. Masyarakat sini sama pedagang sini antisipasi semua. Jadi di sini masih aman gitu ya, Pak? Aman. Satu batu aja nggak ada sini. Di Gloria dulu deh. Aman bener. Oke, jadi yang kedua nih, kira-kira nih penyebab untuk orang-orang yang beretnis Tionghoa tuh menjadi sasaran warga pribumi itu kenapa tuh, Pak? Kalau soal itu tapi nggak semuanya begitu ya. Mungkin di daerah tertentu ya di ekspos soal begini kan namanya bakar apa radar tuh ada ya begitu ya. Tapi gua daerah sini ya. Mungkin daerah sono ya daerah Pulau Gadung kan kerja pertama di Pulau Gadung dulu. Pertama kan dari Jogja dari Solo dulu. Iya. Berapa begini nih bakar gimana lah. Kan di Pulau Gadung dulu berapa nggak ada apa-apa. Belakangan ya 13-nya itu ada petojo segala macam lah kan. Oke, jadi pertanyaan yang ketiga nih, perasaan Bapak nih waktu ngelihat kayak begitu berita seperti itu, Bapak tuh ngerasain kayak takut atau sedih atau gimana? Prihatin aja. Oke, nah kira-kira ada nggak Bapak yang masih ngerasa kayak trauma gitu atau takut gitu sampai sekarang atau sedih atas kejadian waktu itu? Kalau di Pancoran sih nggak apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada, diskriminasi nggak ada. Pancoran mah aman, oke dah ya. Oke, jadi Bapaknya di sini nih dari dulu nggak ngalamin kerugian gitu apa enggak ya? Nggak ada. Oke, aman. Saya nih langsung aja ya. Bisa tolong diceritain nggak Pak? Waktu itu tuh kerusuhan tahun 98 tuh di sini tuh kayak gimana Pak? Di sini sih biasa ada bakar-bakaran ya. Semua ada jarah-jarahan di sini ya, barang-barang pada dijarah, barang-barang. Barang saya sendiri juga ya, kan saya lagi dagang senapan juga dulu, dijarah habis ya. Ya kalau saya cuman bisa istighfar aja, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau boleh tahu Bapak waktu itu dagang apa? Dagang senapan, terus istri saya ya dagang nasi kalau nggak salah di sini. Oh, oke. Nah, saya tadi kan ngumpulin informasi di sana, katanya di sana tuh aman, di sini lebih parah. Apakah benar itu Pak? Betul itu. Nah, di sana bisa sampai nggak kena itu gimana Pak? Yang di mana? Ya Di sebelah sana. Kalau belah sana sih sama aja, nggak bilang aman semua. Cuman kalau di sana tuh nggak ada yang dibakar, kalau yang dibakari dari sini aja. Jadi kurang lebihnya kerusakannya dari sini Di sampai sini. sana ya Pak? Ya, dari saya bilang. Oh iya Pak. Nah, terus di sini nih Bapak rugi berapa banyak tuh Pak kira-kira? Ya kalau zaman sekarang lah nggak gede sih. Ya kira-kira bangsa sekitar 50 jutaan lah gitu ya dulu ya. Ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah karena harga-harga masih lagi murah. Nah, tapi Bapak nih nggak ada disakiti Bapak atau istri Bapak gitu nggak kan? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oh, gitu ya Pak. Bapak yang lain ada yang disakitin nggak Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi Bapak ada rasa kayak trauma gitu atau masih ada terasa sedih sampai sekarang ada nggak? Ya ada lah, asal ingat gitu ya, sedih kelihatan ya istilahnya keadaan ya kan. Ya namanya kan semuanya juga itu musibah, bukan satu orang ya, musibah seluruhnya itu. Nah kalau boleh tahu tuh Bapak tuh di sini tuh udah berdagang atau udah jadi orang sini tuh udah berapa lama Pak? Kalau saya di Glodok aja ini udah 40 tahun. 40 tahun. Ya. Sebelumnya Bapak Berarti Bapak dari tahun 80-an udah di sini Pak?
tahun 79 di bawah tahun 80. Berarti 70-an ya, Pak? Tahun 74, 75. Oke Pak, ya udah sekiranya segitu aja nih Pak. Iya, iya. Saya minta maaf atas gangguan.